Berdasarkan laporan warga, kantor polisi Taoyuan membentuk satgas penyelidikan dan berhasil menciduk 4 pekerja migran yang sedang memotong daging di pasar. Mereka disangsikan dipekerjakan secara ilegal oleh penjual daging ayam. 你们工作都一样吗？老板叫你们剁鸡肉，对，然后要放仓库吗？韩国是，你们就剁鸡肉而已，是不是？帮老板分开，4个都做一样的工作。 Menurut polisi, keempat PMA tersebut terdiri dari seorang perawat wanita dari Indonesia dan 3 lelaki dari Vietnam ditemukan sedang menangani produk daging di stan penjual daging bermarga Chang. Karena melanggar UU Jasa Kerja, Chang telah dipanggil oleh Satgas untuk menyampaikan keterangan. 当场查获4名非法移工从事肉品处理工作，以违反就业服务法，当场请其制作陈述书，后续由劳动局进行裁处。 DOL mengingatkan UU Jasa Kerja melarang PMA untuk bekerja part-time di luar pekerjaan pokoknya. Andai kata tahu tapi tidak melarang, majikan asal akan didenda 30.000 sampai 150.000 dolar dan diminta melakukan perbaikan. Andai kata tidak tahu, majikan tidak akan didenda tapi PMA akan dideportasi. Dalam kasus kali ini, pemilik daging stan bisa didenda maksimum 900.000 dolar Taiwan. 27 Oktober, Taiwan melaporkan 8 kasus positif COVID-19, semuanya kasus impor. Hari Selasa, WHO meluncurkan program Solidarity Trial Vaccine bersama Departemen Kesehatan di Kolombia, Mali, dan Filipina. Kerjasama global ini menawarkan platform bagi uji klinis secara acak untuk kandidat vaksin, termasuk vaksin COVID-19 Medigen dari Taiwan dan Inovio dari Amerika untuk memperoleh verifikasi internasional. Sementara itu, menurut data CECC, tingkat vaksinasi lansia 75 tahun ke atas telah mencapai 70%. Pakar khawatir 30% lainnya yang tidak bersedia divaksin, termasuk banyak yang menderita penyakit kronis, akan menjadi kelompok berisiko tinggi untuk terinfeksi dan kemudian menderita penyakit akut atau meninggal. Insiden terlukanya mata seorang pegawai toko convenient di Pingtung karena dipukul seorang konsumen yang diingatkan untuk memakai masker sempat menghebohkan masyarakat. Tak sampai sebulan pada dini hari tanggal 23, seorang pegawai toko convenient di Taichung juga dipukul oleh tamu yang tidak bersedia mengenakan masker. Pegawai ini mengalami luka berat di bagian mata dan kepala, tulang rusuknya patah dan disinyalir menderita hemotoraks dengan gegar otak. Tersangka telah ditangkap dan kasus ini telah diserahkan untuk diinvestigasi kantor Kejaksaan Taichung. Kondisi pegawai terluka sudah stabil, tapi masih dirawat di rumah sakit. Anggota keluarganya mengimbau pemerintah memprihatinkan insiden kekerasan akibat pengenaan masker yang kerap terjadi belakangan ini. Wagyu adalah daging sapi otentik asal Jepang yang diakui memiliki kualitas terbaik di dunia, terutama yang berasal dari kawasan Kobe. Namun kini di Jepang ada ahli sains yang telah dengan sukses mereproduksi Wagyu dengan teknologi percetakan 3 dimensi. 筋肉、脂肪と血管をそれぞれプリントでファイバー状に構成しまして、で後でそれをですね、その設計図となる肉の組織学的な構造を見ながらですね、再構築していけば、肉の構造が出来上がるんじゃないかというふうに考えたということになります。 Tim riset pertama-tama mengambil sel induk Wagyu, mentransformasikannya menjadi daging artifisial, kemudian menggunakan teknologi percetakan 3D untuk mereproduksi otot, lemak, dan serat pembuluh darah, kemudian merakitnya menjadi potongan daging Wagyu. Periset mengklaim teknologi ini akan bermanfaat bagi transplantasi otot karena struktur otot bisa disusun dengan akurat melalui percetakan 3D dan rasio perbandingan lemak dan otot juga bisa diatur. Dalam arti kata, distribusi kadar lemak dalam daging bisa dikontrol. Untuk tahap sekarang, daging artifisial berukuran 1 cm kubik hanya dapat direproduksi dalam waktu 3-4 pekan. Bagaimana rasanya di dalam mulut juga belum diketahui, namun tim riset berharap pemasaran bisa diwujudkan dalam 5 tahun. Dalam menghadapi kekurangan pangan akibat pemanasan global, kemajuan teknologi daging artifisial mungkin bisa menjadi sebuah solusi.